Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Misteri Mania, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi di channel Misteri Realita. Kali ini dalam sajian Misteri Dunia Islam dengan episode tentang kisah nyata ajab kubur. Setelah pada video sebelumnya admin telah membahas tentang bukti nyata adanya ajab kubur, pada video kali ini admin sajikan tentang dosa-dosa penyebab ajab kubur. Bagaimana dan seperti apa? Panteng terus channel kesayangan ini. Bagi sahabat Misteri Mania yang belum subscribe dan like, silahkan tekan tombolnya agar channel ini tetap eksis dan selalu hadir dengan video-video yang lebih menarik lagi. Selamat mengikuti. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Karena itu, setiap manusia niscaya tak akan luput dari dosa. Namun demikian, ada beberapa macam dosa yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam pedihnya ajab kubur. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan tentang dua orang yang disiksa di dalam kuburnya. Yang satu karena mengadu domba sesama manusia, sedangkan yang satunya lagi adalah karena tidak bersuci setelah buang air kecil. Di dalam hadis yang bersumber dari Syu'bah disebutkan, salah seorang di antara keduanya suka memakan daging manusia. Artinya, dia adalah orang yang suka menggibah dan mengadu domba. Sementara itu, dalam hadis bersumber dari Ibnu Mas'ud dikabarkan tentang orang yang dipukul dengan cambuk hingga kuburnya dipenuhi nyala api, karena orang ini pernah mendirikan sholat tanpa bersuci dan melewati orang yang tengah dizolimi, namun dia tidak mau memberikan pertolongan. Juga telah disampaikan hadis bersumber dari Samurah di dalam Sahih Al-Bukhari tentang siksa yang ditimpakan kepada seseorang yang berbuat suatu kedustaan hingga mencapai ufuk. Juga siksa yang ditimpakan kepada seseorang yang membaca Al-Quran di malam hari namun tidak mengamalkannya di siang hari. Diriwayatkan pula siksa yang ditimpakan kepada para pezina, baik laki-laki maupun perempuan. Tak ketinggalan siksa kepada pemakan riba dan berbagai bentuk siksa-siksa lainnya, seperti yang disaksikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kubur atau di alam barzakh. Sementara itu, dalam hadis bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an disebutkan tentang kepala orang-orang yang mendapati ajab kuburnya dipukul dengan batu karena semasa hidupnya kepala mereka berat melaksanakan sholat. Ada pula orang yang memakan daging busuk dan kotor karena perbuatan zina yang mereka lakukan di dunia. Lalu ada orang-orang yang memotong mulutnya dengan alat pemotong dari besi karena mereka suka menyebarkan fitnah dalam perkataannya. Di dalam hadis bersumber dari Abu Sa'id disebutkan pula tentang siksa yang dijatuhkan kepada orang-orang yang melakukan berbagai macam kejahatan. Di antara mereka ada yang perutnya menggelembung sebesar rumah. Mereka ini adalah para pemakan riba. Di antara mereka ada juga yang dengan mulutnya menyuapkan bara api hingga bara api itu keluar dari duburnya. Mereka ini adalah pemakan harta anak yatim. Lalu di antara mereka ada para wanita yang menggelantung pada payudaranya. Mereka adalah para wanita pezina. Di antara mereka
ada yang memotong daging lambungnya lalu memakannya. Mereka adalah orang-orang yang suka menggunjingi sesamanya. Di antara mereka ada yang memiliki kuku dari tembaga lalu mencakar muka dan dadanya. Mereka adalah orang-orang yang suka menodai kehormatan sesamanya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pula mengabarkan kepada kita mengenai orang yang terbunuh di medan jihad, yang memakai mantel dari harta rampasan, dan mantel itu berubah menjadi api yang membakarnya di dalam kubur. Orang ini sebenarnya juga mempunyai hak terhadap harta rampasan perang, namun dia telah mengambilnya sebelum dibagikan secara adil dan merata. Demikianlah penggambaran tentang bentuk-bentuk ajab kubur yang perih. Siksa itu terjadi dengan berbagai sebab dosa yang dilakukan oleh anak manusia. Bisa disebabkan oleh kedurhakaan hati, mata, telinga, mulut, lisan, perut, dan kedurhakaan kemaluan, juga tangan serta kaki, juga seluruh anggota badan manusia. Berdasarkan keterangan dalam kitabnya yang berjudul Ar-Ruh, Imam Ibnul Qayyim juga menguraikan tentang adanya berbagai jenis perbuatan dosa yang dapat mengakibatkan seorang anak manusia pelakunya mendapat siksa di dalam kuburnya. Beberapa jenis perbuatan dosa itu antara lain adalah: pertama, mengadu domba, berdusta dan menggibah. Kedua, memberikan kesaksian palsu. Ketiga, menyebarkan fitnah. Keempat, mengambil harta anak yatim. Kelima, memakan uang sogokan atau korupsi. Keenam, mengambil harta saudaranya sesama muslim secara tidak benar dan secara tidak sah. Ketujuh, berzina dan homoseksual, lesbian, atau yang sekarang dikenal dengan istilah LGBT. Kedelapan, mencuri dan menipu. Kesembilan, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibunuh. Kesepuluh, berdusta dan bersumpah palsu atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 11, menangguhkan pelaksanaan sholat hingga akhir waktu dan tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali sangat sedikit. Ke-12, tidak membayar zakat mal dengan sukarela dari hatinya. Ke-13, tidak menunaikan haji meskipun sudah memiliki kemampuan. Ke-14, tidak peduli dari mana harta yang diperoleh, dari yang halal atau yang haram, yang penting bisa memperkaya dirinya. Ke-15, tidak menyambungkan tali persaudaraan, tidak mengasihi orang miskin, janda-janda tua, anak yatim dan hewan peliharaan, tidak pula menganjurkan orang lain untuk mengasihi orang miskin. Demikianlah admin uraikan 15 macam perbuatan dosa yang dapat menyeret manusia ke dalam siksaan ajab kubur yang sangat pedih. Tentu saja masih sangat banyak lagi macam-macam perbuatan dosa yang masing-masing tergantung dari sedikit dan banyaknya, kecil dan besarnya, juga apakah Allah telah memberikan ampunannya atau tidak. Hari ini adalah kesempatan untuk membangun hari esok yang lebih baik. Dan hari esok kita adalah kehidupan akhirat yang abadi. Sedangkan dunia ini teramat singkat, hanya tipu daya yang melenakan. Oleh karena itu, admin mengajak sahabat misteri mania
Jika ingin kedamaian hati, maka taatlah kepada Allah. Taruhlah keningmu di atas sajadah, bicaralah kepadanya, dan curahkan semua isi hatimu. Renungkanlah hidupmu, sesali kesalahanmu, dan bertobatlah sedari nyawa masih dikandung badan. Wallahu a'lamu bissawab. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sekali lagi, buat sahabat Misteri Mania yang belum subscribe dan like, silakan tekan tombolnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.